Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Pelajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Kita mulai dulu aja dengan baca basmalah. Kemudian ini terima kasih kehadirannya sendiri. Saya ingin berbagi tentang budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu untuk pengantar sebelum ke materi, Bapak Ibu bisa berpasangan enggak? Kita ice breaking dulu sebelum pengantar itu. Berpasangan, cari pasangannya masing-masing. Saya sih tadi Pak Sro bukan itu bukan harus bukan kasar juga. Bapak Ibu ya. Sebagai A tadi gimana? Saya sebagai A tadi yang mengepalkan tangan. Pak Sro berusaha cara dibuka itu dengan cara saya di apa namanya tadi? Digelitik. Saya mau begitu tapi Saya udah membuka sih tangannya, cuma ya dengan ngelitiknya secara kasar tadi ya. Akhirnya terbuka juga. Ini pasrah. Pasrah. Kalau sebagai B, Ini Pak Ridwan sama kita ketemu. Dikasih jantung Iwan. dia tidak berhasil. Tidak berhasil kayaknya. Kayaknya yang dua cara tidak berhasil. Coba, ya mengapa? Menurut Ibu mengapa? karena saya segan sama burus, jadi mau kasar gimana? Saya sudah ngerti, saya bilang buka lah Bun, tidak ada di dalamnya. Ibu kenapa ibu pegang? Oh juga, ya udahlah Bu. Senior berarti ya. Kalau dari Ibu Ros, apa motivasinya bagaimana? Ya kalau saya sih karena saya bertugas sebagai ayah, saya cuma mempertahankan diri tugas saya, jadi tetap mempertahankan gimana supaya tangan saya terbuka walaupun dengan sekuat tenaga. Menjalankan peran, ya kan? Terus sebelah sini, kayaknya duluan tadi. Kayaknya duluan. Langsung aja, langsung pasrah. Kalau Mbak Bu Robiati bagaimana? Mengapa dengan pasrah disuruh? Iya, terima kasih. Oke, makasih Bapak Ibu. Itu tadi pengantar breaking kita tentang bagaimana mengontrol sih. Jadi dari untuk budaya positif itu dari kita bicarakan dari awal itu dari segi teori kontrolnya sih. Kalau dari psikiater dan pendidik itu William Glasser itu ada kontrol teori namanya. Dia
ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol seperti itu. Lanjut. Ya, miskonsepsinya seperti ini. Kita bicara tentang murid kita ya Bapak Ibu ya, karena yang sehari-hari kita hadapi adalah peserta didik kita. Jadi ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi memang kadang kita berilusi kita bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya ibu bapak ibu tahu sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata tidak semua penguatan positif sih efektif seperti itu. Nanti ada kalanya kita kuatkan terus, tapi akhirnya nggak efektif juga seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita kadang berpikir bahwa kritik itu membuat orang dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter seperti itu. Awalnya kita sebenarnya berilusi seperti itu, dan pada umumnya sih seperti itu. Bagaimana saya aja kadang misalnya ingin membuat anak saya Stephen R. Covey itu bahwa sebenarnya kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Tapi kemudian kalau kita ingin mengubah cara-cara utama kita, maka ubahlah kerangka acuan kita. Jadi paradigma. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita kan sudah lumayan sih, sudah hampir setahun ini masuk kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah yang berbeda dari kurikulum Merdeka itu adalah muatan-muatannya seperti ini sih sebenarnya. Memang kalau CP mungkin bisa kita ikuti ya kan, tinggal berubah. Kemudian KD berubah misalnya jadi CP, indikatornya itu bisa kita sesuaikan. Cuman yang berat itu adalah kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu berubah paradigmanya. Bagaimana misalnya kita mengikuti sistem AMONG, sistemnya Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita membimbing peserta didik kita itu benar-benar membimbing seperti itu kan ya. Nah itu yang konsepnya itu yang mungkin agak susah, pelan-pelan harus kita ikuti. Termasuk mungkin dari budaya positif yang ingin ditanamkan dari kurikulum Merdeka. Makanya di sini ditekankan dari Stephen R. Covey itu kalau kita membuat perubahan-perubahan dalam kelas sedikit-sedikit, maka kita juga akan membuat perubahan, pasti ada perubahan seperti itu di kelas itu. Tapi kemudian kalau kita memang ingin membuat cara-cara kita mendisiplinkan siswa itu berubah, bagaimana kita mengubah dulu paradigma berpikir kita. Ubahlah paradigma kita, bagaimana kita memahaminya, skemanya. Dari situ mungkin kita akan lebih memahami peserta kita. Lanjut Bu. Nah, ini ada teori. Tadi termasuk tadi bagaimana Bapak Ibu mempraktekkan tadi kan ya, ada respon, ada aksi, ada respon seperti itu. Kalau menurut teori secara stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian kalau menurut stimulus respon semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi kalau menurut kenapa sih kita harus membuat disiplin positif di lingkungan kita? Pertama mungkin lingkungan kelas lah ya. Yang paling kecil itu adalah lingkungan kelas gitu. Sebenarnya ini bukan hanya lingkungan kelas saja, tapi di rumah juga bisa seperti itu. Jadi mengapa sih? Karena ketika kita bisa melakukan penerapan disiplin itu, maka kita akan tadi kan student well-being. Student well-being itu yang nyaman. Siswa kita tuh nyaman. Atau kita kalau sama anak kita tuh nyaman berada di rumah. Siswa kita itu nyaman berada di kelas. Disitulah akhirnya kita berbicara tentang disiplin. Kemudian kalau kita di asrama ya kan, siswa kita di asrama tuh nyaman seperti itu. Disitulah akan makanya kita berbicara tentang disiplin positif. Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bertanya sih bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu. Menurut Bapak Ibu, dekat-dekat aja ya. Bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu? Ya, karena ada kemauan Bu. Karena ada kemauan atau tujuan Pak Rawa? Ya, sama aja sih. Ada tujuan, saya belum ngomong ya. Bu Aziza atau Bu? Kenapa kita mau melakukan sesuatu?
bagaimana kita tadi itu menciptakan budaya positif itu berhubungan dengan teori disiplin gitu kan ya. Dan harapannya memang kita ingin menanamkan tujuan tadi, jadi tujuan peserta didik kita sama dengan tujuan kita misalnya gitu. Nah kalau dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu ada mengatakan sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi memang harapannya sih sebenarnya murid kita sih dia itu tahu mendisiplinkan dirinya sendiri gitu kan. Kalau kita tidak cakap, sebab kalau kita tidak cakap dengan penguatan disiplin kita, maka penguasa lain akan mendisiplinkan kita. Jadi kata Ki Hajar Dewantara itu kalau kita tidak kuat mendisiplinkan diri kita, maka penguasa lain akan mendisiplinkan diri kita. Penguasa lain itu siapa? Jadi kalau peserta didik kita itu mungkin dia tidak kuat mendisiplinkan dirinya, maka dia akan didisiplinkan oleh bisa gurunya, bisa juga temennya, ya kan? Akhirnya makanya dia ikut begitu kan? Dia ikut diajak ke sini, diajak ke sini gitu kan? Ikut sama temennya. Ya kalau gurunya mendisiplinkan, alhamdulillah ya. Gurunya nggak akan ngajak yang aneh-aneh ya kan? Tapi kalau misalnya temannya kita tidak bisa memastikan itu benar atau tidak. Lanjut. Nah ini kalau dari ini setuju dengan pandangannya Ki Hajar. Dian Goshen itu dalam bukunya dia itu mengartikan kata bahwa disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina, artinya itu belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam, dia harus paham dulu sih gitu kan, kenapa sih dia harus mengikuti orang ini. Lanjut. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari kerjaan nyaman atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang pertama dan kedua ini kan motivasinya dalam bentuk ekstrinsik ya, dari luar. Yang ketiga ini baru yang dari dalam. Pengennya posisi murid kita ini ada di sini kan. Sebenarnya bukan hanya murid kita juga sih sebenarnya. Ketika kita melakukan sesuatu itu harapannya sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kenapa hadir di sini? Harapannya memang karena Bapak Ibu misalnya percaya dengan nilai saya ingin mendapatkan informasi ya kan, ilmu yang lain seperti itu, masukan untuk saya seperti untuk pengembangan diri saya. Bukan untuk imbalan atau menghargai saya mengundang gitu kan. Seperti itu. Atau misalnya menghindari tidak nyaman, nggak enak, nggak nyaman misalnya gitu, kalau nggak hadir. Jadi ini yang harapannya memang peserta didik kita posisinya ketiga seperti itu. Lanjut. Nah, jadi tawarannya dari kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas seperti itu, bukan peraturan kelas. Jadi selama ini kita membuat keyakinan kelas, selama ini membuat peraturan-peraturan saja, kemudian tapi kadang kita lupa dengan sebenarnya dari itu ada nilai-nilai yang kita harus kembalikan seperti itu. Nah nilai-nilai ini yang keyakinan ini yang disebut adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sebenarnya tersirat ataupun tersurat seperti itu yang kita sepakati. Jadi Bapak Ibu kan sudah tahu kayak di SMK SPP mungkin ada nilai ini ya. Kalau satu salah semua salah gitu kan. Jiwa korsa itu kan yang diyakini sebenarnya, tapi diyakini terus itu kan, digunakan terus ya kan. Tapi kemudian kita juga kan sebenarnya kayak nilai kerjasama ya kan, nilai kekeluargaan yang sebenarnya yang sekarang mungkin bahasa kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila ya kan. Kita dari dulu belajar ya, Bapak Adriania sebagai guru PKN. Kita kan diajari sama Pak Adrian kan PKN Pancasila ini Bapak gurunya. Jadi itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya yang dari awal kita ikuti.
Lanjut. Nah, jadi seseorang itu kalau menurut teori sih akan lebih tergerak dalam bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi teorinya, konsepnya memang sih sudah kita dari awal ya, dari TK bahkan sampai SMK sekarang kita sudah mengenal peraturan-peraturan. Ditanamkan dari bapak ibu gurunya, bahkan dari rumah juga itu sudah ada peraturan seperti itu. Nah di sini kalau ini saya mengambilnya bagaimana mengingatkan kembali, kita membahas kembali kepada peserta didik kita bahwa nilai itu adalah nilai yang harusnya diyakini oleh dia, diyakini secara ikhlas, gitu. Ditanamkan oleh dalam bawah sadarnya dia bahwa ini adalah nilai universal yang diakui seluruh dunia seperti itu. Yang akan bermakna terus seperti itu. Nah, yang selama ini mungkin wujudnya dalam peraturan-peraturan seperti itu. Jadi ketika peraturan itu tidak ada, nilai itu harusnya sebenarnya kita ikuti terus seperti itu. Seperti misalnya pakai helm. Bapak Ibu kalau keluar rumah pakai helm apa tidak? Tergantung pakai motor apa enggak. Kalau ke warung. Karena jawab aja tergantung mau pakai keluar rumah. Kalau jalan kaki ngapain pakai helm, ya kan? Kalau misalnya naik mobil ngapain pakai helm? Kalau naik motor pakai helm apa tidak? Pakai. Tergantung lagi di jalan kaki apa enggak. Jalanan. Tergantung apa enggak. Kalau cuma main-main sama anaknya nggak mungkin pakai helm. Tapi kalau dalam perjalanan seperti itu mau menuju ke SPP tadi pagi pakai helm apa tidak? Pakai. Pada umumnya pakai helm. Mengapa Bapak Ibu pakai helm? Untuk keselamatan. Jadi nilai yang dikandung di sana untuk nilai keselamatan. Jadi bukan misalnya ketika hari Lebaran ya kan, hari Lebaran itu sebanyak nggak pakai helm kan Bapak Ibu ya? Iya. Sampai anak-anaknya satu keluarga naik motor pergi gitu pakai helm. Saya tuh kadang bingung. Sebenarnya bukan hanya hari Lebarannya kan. Mentang-mentang mungkin hari Lebaran polisi nggak peduli gitu kan, yang nggak akan nangkap dia. Sebenarnya adalah nilai keselamatan yang harusnya kita sadari. Karena keselamatan dari tempat tangga. Sudah selamat. Setelah bulan Ramadan sudah selamat ya. Alasannya kadang pakai kopiah, Bu. Oh iya, kopiah, pakai kiblat. Mungkin karena belum pernah kecelakaan seperti itu Bapak Ibu, jangan sampai lah ya. Karena saya pernah kecelakaan seperti itu, kalau saya nggak pakai helm mungkin kepala saya yang pecah gitu kan. Itu. Jadi memang itu pentingnya helm, makanya saya nggak berani. Karena memang itu, karena ini kalau kita nggak tahu kapan pun kita jatuh ke lantai, karena yang nyentuh pertama kali kalau misalnya kepala adalah helmnya yang pecah, gitu. Jangan sampai kepala kita yang pecah. Itu yang sebenarnya esensinya keselamatan. Lanjut. Nah jadi harapannya adalah Bapak Ibu ketika misalnya awal semester kumpulkanlah nilai-nilai. Di situ ada brainstorming sama peserta didik kita nilai-nilai yang mereka yakini seperti itu. Lagi. Nilai kesopanan, ya kan? Apa lagi? Ketuhanan, benar. Dari ketuhanan atau keagamaan, ketuhanan. Dari kecil udah diajarkan kan bahwa kita punya Tuhan, ya? Iya, itu tuh kalau di negara lain belum tentu. Kalau di Indonesia kita dari awal apapun agamanya selalu diajarkan kita punya Tuhan. Kalau tidak ataupun juga misalnya belum senyaman yang kalian inginkan, kalau senyaman apa sih yang ingin kalian dambakan, mimpikan gitu. Ketika belajar ini, saya pengennya seperti ini. Nah, di situ berarti harus ada peraturan-peraturan dong, ya kan? Peraturan-peraturan yang mengatur orang-orang yang di kelas ini. Gitu. Peraturan seperti apa sih yang kalian inginkan agar kalian bisa belajar mengajarnya nyaman? Tuliskan di kertasnya, di sticky note-nya.
gitu. Jadi peraturannya misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan memang peraturan tuh. Tulis. Udah kayak peraturannya mau kayak gimana? Silakan dicatat. Jangan salah tulis ya. Yang ada di belakang jadi bisa nempel. Tulis lagi. Tidak boleh membuang sampah di orang lalu dan melakukan guru yang sudah menjelaskan. Dan seperti ini kita membahas sesuatu perlu nggak membuka HP? Nah, jadi kan berarti saling menghargai dan saling menghormati. Peduli sesama teman berarti apa nih? Tidak tidur saat guru mengajar. Tidak berisik di kelas, tidak menjelekan orang, tidak teriak-teriak. Kemudian kalau tidak boleh datang terlambat, berarti datanglah tepat waktu. Sopan dan santun. Sopan, santun. Bukan hanya guru juga sih, terhadap ya terhadap teman dan guru. Ya sebenarnya semua orang sih. Terus apa lagi? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut berarti kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada sampah, nah ini sebenarnya yang penting. Kalau ada sampah segera buang. Bukan kalau ada sampah berserakan gitu yang dipikirkan harus diambil dan dibuang di tempatnya. Berarti ada yang belum peka terhadap sampah. Nah, duduklah di tempatnya, ya enggak? Yeps. Waktu, ya kan? Tiket sesuai dengan jadwal. Tidak terlambat di karena juga ketemu terlambat tak? Pada saat pelajaran dimulai, oh itu berarti ketertiban. Tidak boleh buang sampah, kebersihan. Tertib saat pelajaran, ketertiban. Melaksanakan piket, ketertiban. Ya, kebersihan juga, tapi juga disiplin juga, ya kan? Tertib juga bisa. Kemudian tidak berisik, menciptakan kebersamaan yang kuat, belajar dengan sungguh-sungguh, dilarang melawan guru, tidak boleh tidur. Berarti dia masuk semua di sini? Oh iya, yang lupa ini juga nih, saling menghargai dan menghormati. Termasuk sama guru, termasuk juga sama ini. Mungkin itu saja. Ini nilai yang diyakini. Nilai itu yang menjadikan landasan kalian untuk dipegang teguh sih untuk melaksanakan pembelajaran selama semester. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu sebenarnya dalam ilmu parenting juga ya Bu Yulia. Kalau mau parenting nggak boleh kasih kata negatif buat
Iya, buat anak-anak kita atau peserta didik kita. Jadi mikir gitu gimana cara membuat kalimat positif ya. Yang keluar itu adalah positif, jangan sampai melarang. Jadi ketika katanya sih dari respon otak kita kalau kita jangan makan di situ, yang terima di dia adalah dia makan di situ gitu. Yang akan masuk di sininya gitu. Jadi disitulah makanya akhirnya bagaimana sebaiknya makannya di sebelah sana saja. Jadi bagaimana membuat kalimat itu jangan sampai kata-kata jangan. Katanya sih yang saya baca-baca gitu kan, yang saya dengar dari ilmu psikologinya, ketika kita mengatakan jangan, yang akan justru yang akan nyampainya itu jangannya. Bukan yang dilarangnya, yang ininya. Nah itu bagaimana pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, yang mudah diterapkan, kemudian harapannya semua warga kelas berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu, bisa direvisi, silakan. Bisa direvisi, jadi harapannya pada awal kita membuat ini. Next. Oke, ini contohnya misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, ya kan? Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contohnya. Kemudian atau juga misalnya bisa nih kayak kelasnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen senantiasa membantu, seperti itu. Next. Nah ini kemarin aktivitas saya sih yang membuat keyakinan kelas dari eksplor nilai-nilai dulu, nanti baru mereka minta menuliskan bagaimana sih peraturan seperti apa yang diinginkan ketika ingin kelasnya nyaman, seperti itu. Baru pakai sticky note ditempel, dari peraturan itu kalau ada yang negatif kita ubah jadi kalimat positif, dari situ baru diambil nilai-nilainya, seperti itu. Next. Nah, sebelum itu kita Di sini sudah sebut. ini sih kayaknya jaringan. Ya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan ini yang kita setiap manusia itu pasti harus memenuhinya. Kalau nggak terpenuhi maka ada yang salah dalam hidupnya. Termasuk kita. Termasuk kita. Jadi kasih sayang, rasa diterima. Jadi kita sendiri butuh kasih sayang enggak? Rasa terima, ya kan? Kemudian kekuasaan, kita butuh kekuasaan. Kemudian kebebasan, kita butuh kebebasan. Kesenangan, kita butuh kesenangan. Kemudian bertahan hidup, bagaimana kita bertahan hidup. Nah, bagaimana peserta didik kita itu butuh juga nih 5 seperti ini. Bagaimana dia melakukan sesuatu, bertindak, melakukan sesuatu pasti dasarnya adalah kelima ini. Jadi kayak beberapa dialog sama bapak ibu guru yang muridnya bermasalah. Pada umumnya misalnya anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis, berasal dari keluarga misalnya yang pecah, bahkan mungkin ada yang tinggal sama neneknya, dia itu biasanya suka cari perhatian. Jadi memang dia perlu kasih sayang lebih gitu, entah dari gurunya, entah dari temannya, seperti itu. Pokoknya intinya dia perlu kasih sayang lebih, perhatian lebih. Itu anak-anak yang pada basicnya yang mungkin yang di rumahnya tidak benar seperti itu. Dan nah, kalau misalnya kesenangan, bertahan hidup, kekuasaan, kebebasan, pasti kita semua itu. Jadi pasti ada anak-anak yang memang dia melakukan sesuatu itu untuk kesenangan dia, fun, ngerjain temennya ya kan, untuk kesenangan seperti itu. Atau misalnya kekuasaan, merintah-merintah. Tapi kayaknya peserta didik kita, biasanya itu pada kakak tingkat ke adik tingkatnya, dia butuh kekuasaan seperti itu. Lanjut. Nah jadi ini ada 5 posisi kontrol. Ini teorinya sih ada 5 posisi kontrol guru. Bukan hanya guru sebenarnya, ini bisa juga kita dengan anak kita.
Sebagai penghukum, teman, membuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Lanjut. Penghukum itu kayak gimana? Jadi misalnya biasalah kayaknya kita semua kayaknya sebagai penghukum pernah semua berperan sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Ada yang nggak pernah? Ada yang nggak pernah menghukum siswa? Jadi kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai, atau kamu terlambat terus gitu ya. Ngapain aja sih kamu terlambat terus lah gitu kan? Itu penghukum seperti itu. Intinya dia posisinya penghukum, dia mengatakan bahwa orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah itu melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid yang lebih dalam lagi. Jadi menekannya dengan peraturan, itu penghukum. Lanjut. Membuat rasa bersalah. Nah, kalau rasa bersalah ini biasanya kalau kita membujuk, ya kan, ibu sangat kecewa nih kan sama kamu. Berapa kali sih Bapak harus beritahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti ini? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, ya kan? Jadi akhirnya bisa kecewa. Seperti harapannya memang kita akan membuat mereka menurut seperti itu. Harapannya. Tapi dampak negatifnya adalah mereka akan memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka. Itu dampak negatifnya. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu menurut teorinya seperti itu. Kemudian ini teman. Nah, ada kalanya memang apalagi kita berada pada posisi peserta didik kita yang remaja ya Bapak Ibu ya. Memang kita kalau saya sih memandang memang kita pada umumnya senang sih memposisikan kita sebagai teman. Artinya biar dia terbuka ya kan ya Bapak Ibunya. Jadi guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan persuasif, yaitu pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya kita akan menjalin hubungan baik dengan guru dan murid. Ini positif sih karena mereka bisa lebih terbuka ya kan Bapak Ibu. Tapi kemudian ada juga sih efek negatifnya. Kadang kalau sama kita nurut, tapi kalau sama guru lainnya nggak dianggapnya teman, jadi nggak nurut seperti itu. Itu yang sebenarnya yang negatifnya. Jadi harapannya kita akan berfungsi sebagai lanjut. Nah ini pemantau. Ini fungsi yang ada yang memantau, artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kadang di awal pembelajaran itu saya membuat seperti ini. Kalau misalnya terlambat berarti berapa menit terlambatnya gitu kan, toleransinya berapa menit? 15 menit. Kalau lebih 15 menit kamu ngapain? Dihukum ya berarti ya. Ya dihukum. Nah berarti mereka tahu oh lebih 15 menit berarti saya harus dihukum seperti itu. Itu pemantau. Jadi ada sanksinya. Jadi kalau mereka akhirnya melanggar peraturan itu, sanksinya adalah ini sudah tahu mereka ya kan kata Pak Adi juga kan kalau mereka melanggar mereka sudah tahu akan nyebur sendiri di kolam ya kan Pak Adi ya. Jadi kayak peserta didikan kan sudah tahu dia seperti itu, dia udah tahu konsekuensinya. Nah itu fungsinya akhirnya ya memang sebagai pemantau, artinya memang kita sebagai memantau yang terlaksana nggak peraturan ini ya kan. Catatannya ada biasanya kan yang wali kelas ada catatan kan, wali kelas punya catatan, punya perhitungan data yang sebagian digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Lanjut. Nah ini yang diharapkan. Ada sebenarnya posisi terakhir adalah posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Harapannya mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman-teman maupun memantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Jadi memang harapannya guru itu sebagai manajer itu dia bisa berfungsi sebagai pemantau, bisa sebagai teman harapannya.
bisa menghindari sebagai penghukum tadi dan pembuat rasa bersalah. Tapi itu harapannya. Tapi sekali lagi namanya juga manajer, bagaimana mengelola itu, ya kan, mengelola 5 fungsi kontrol tadi. Dia tidak sebagai penghukum terus, ya kan, tidak sebagai pemantau terus, tidak sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman saja. Akibatnya kalau sebagai teman jadi nggak dihargai kadang-kadang ya sama tadi kita seperti itu. Jadi bagaimana seorang manajer itu kita mengajak murid kita untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi kita mengajak peserta didik kita itu mulai bertanya, menganalisis. Itu yang kadang yang hilang pada usia anak didik kita sekarang. Jadi mereka itu sebenarnya kalau dari segi penelitian itu posisi mereka itu sudah bisa diajak diskusi, menganalisis, kemudian tapi kadang kan kita menghadapi posisi anak didik kita itu mereka harus diperintah, ya kan, harus diperintah, kadang ininya nggak jalan gitu. Nah karena memang mungkin ada tahapan-tahapan yang dari SD SMP itu yang dilewatin bypass, sehingga ketika mereka posisi SMK yang harusnya itu posisinya itu kalau dari hasil penelitian itu dia tuh harusnya udah bisa main logikanya jalan, kemudian manajemen dirinya jalan. Kalau saya begini hasilnya seperti ini, itu udah ada analisis seperti itu. Tapi kadang ketika ada sesuatu yang tahapan dipotong, jadi akhirnya mereka yang memang harus dirinci A, B, C, yang harus kamu lakukan tuh A, B, C. Ketika misalnya kita melakukan perintah tidak jelas, mereka bingung melakukan sesuatu. Tidak ada kemerdekaan di sana, tidak ada inovasi. Coba kalau Bapak Ibu pernah mencoba memberikan kebebasan, mereka bingung mau ngapain. Saya paling enak mending Ibu ngasih disuruhnya gini saya kerjakan, seperti itu. Jadi sebenarnya harapannya ke depannya kan pendidikan Indonesia kan tidak seperti itu ya. Bagaimana sekarang konsep-konsep pembelajaran yang STEM seperti itu kan ya, project based learning, mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka seperti itu, bukan berdasarkan stimulus respon, dikasih aksi nanti ada reaksi seperti itu, kemudian aksinya juga lurus kan, tidak ada inovasi-inovasi yang lain. Jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah jadi ketika misalnya mereka melakukan kesalahan, kita bisa mengembalikan apa yang kita yakini gitu kan. Karena harapannya kita di awal udah bisa bikin nih keyakinan kelas. Jadi apa sih yang kita yakini gitu kan? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tapi memang proses seperti ini memang Bapak Ibu butuh effort yang luar biasa. Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Itu ketika kalimat-kalimat manajer itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Seperti. Nah, tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi itulah fungsi Among tadi ya. Fungsi Among tadi sebagai mengemong pendidik peserta didik. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut dengan kelompoknya yang lebih baik dan yang lebih kuat. Seperti itu. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid ini belum siap diajak berdiskusi. Jadi memang ini semua proses Bapak Ibu, tapi harus kita coba karena memang tidak semua murid kita itu siap diajak berdiskusi seperti itu, atau diundang melakukan restitusi. Nanti kita akan belajar restitusi. Lanjut Bu. Nah ini kan sebenarnya harapannya kita bisa melakukan restitusi dalam penerapan disiplin sekolah. Restitusi itu apa? Restitusi itu penerapan disiplin mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tapi juga berfokus pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan ketika mereka melanggar. Lanjut. Nah ini ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Lanjut. Ini ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama mungkin menstabilkan identitas dulu. Jadi misalnya setiap orang memang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini.
Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Baru akhirnya yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati, seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sebenarnya harus kita mulai sebenarnya. Memang tidak bisa sih kalau misalnya kita ngejar target gitu kan dengan tugas yang banyak gitu kan. Mana bisa semua murid di restitusi, tapi minimal adalah mungkin 1 kasus atau 2 kasus kita mempraktekkan segitiga restitusi seperti ini. Karena ini memang namanya pendidikan proses ya Bapak Ibu ya, proses panjang. Lanjut. Jadi sebenarnya video saya merestitusi membuat buku contekan Bu. ke dalam kelas, Iya, Bu. pada saat ujian. Jadi saya yakin sih bahwa tidak ada sesuai yang sempurna ya. Jadi bisa melakukan kesalahan. Kamu sudah alhamdulillah sudah bagus, bisa jujur kepada saya kalau kamu sudah mencontek. Menurutmu kenapa kamu bisa sampai mencontek? Bu, karena pelajarannya itu begitu sulit Bu. Jadi saya memutuskan untuk mencontek. Kamu nggak suka bahasa Inggris? Iya Bu. Agak sulit ya. Iya Bu. Baiklah, kalau begitu. Menurutmu itu tindakan benar apa salah? Salah Bu. Kamu menyesal. Baiklah. Jadi jujur itu penting ya. Untuk kedepannya jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Jadi saya berharap kedepannya kamu memegang nilai-nilai kejujuran itu ya. Bagaimana? Untuk kedepannya saya akan belajar lebih giat lagi Bu, lebih tekun lagi dan hanya pada belum hafal apabila saya belum Bu mengetahui pelajarannya Bu. Janji ya. Dan Baiklah, terima kasih ya. Kan dulu. saya suka dengan dialog seperti tadi karena meskipun saya salah, saya tidak merasa dipojokkan dan ada solusi dari permasalahan saya. Dari saya terima kasih Bapak Ibu atas yang saya sampaikan tadi. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan atau diskusi silahkan. Jadi harapannya memang ke depannya ketika awal tahun ajaran itu kita bisa membuat keyakinan membuat peraturan sekolah, peraturan kelas dulu yang positif, kemudian beralih kepada keyakinan kelas. Dan harapannya mungkin sebagai ketua tim kesiswaan Pak Adriani, siapa tahu di asrama bisa tuh ada keyakinan di asrama seperti itu kan ya. Karena harapannya memang karena sekolah berasrama kan lebih kompleks ya. Kalau kita kembalikan peserta didik kita di rumah, dia kan akan kembali ke rumah gitu. Tapi memang kalau teman-teman yang ngobrol lagi, kita akhirnya harus coaching, harus mendidik kembali guru orang tuanya gitu. Seperti itu kalau misalnya dikembalikan ke rumah. Nah ini harapannya kan karena kembali di asrama, harapannya bagaimana kita antara sekolah dengan
asrama itu balance meskipun dengan latar belakang yang berbeda, karena latar belakang kembali lagi ya kan, basic mereka itu akan membuat karakter yang mereka sekarang adalah karakter yang mereka dibentuk dari masa lalu mereka kan? Seperti itu, bagaimana mereka dibentuk dan harapannya kita sedikit demi sedikit lah membuat mereka ada perubahan positif yang ada di sini. Seperti itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan apa Ibu, atau ada yang mau diskusikan, silakan. Silakan. Kebetulan kemarin saya observasinya disiplin positif. Jadi memang ada beberapa kendala ketika saya mengajar di sini. Makanya saya bertanya sama, misalnya saya lagi di lab komputer ini. Kadang kan kita kalau di lab komputer itu kan beda dengan di kelas, pasti beda karena apa, menghadapi alat, dan itu kan perlu disiplin positif yang luar biasa. Contoh, mereka tidak boleh membuka situs yang lain, atau mereka tidak boleh mereteli kabel-kabel atau gratis lah ibaratnya seperti itu, dan lebih hati-hati dalam menggunakan komputer. Saya bertanya, menurut Ibu disiplin positif yang bagaimana yang bisa didiskusikan dengan siswanya? Contohkan saja, misalnya apa gitu, karena saya kemarin juga udah membuat peraturan itu ya sama saya, karena saya membuat peraturannya bukan bersama siswa kesepakatan bersama, tapi siswa seperti saya, kita begini ya, nanti begini pada jam ini gitu. Jadi ibaratnya itu bukan kayak dengan kelas, tapi lebih ke peraturan kelas seperti yang dibilang pertama tadi. Saya minta Ibu apakah bisa memberikan sedikit sebenarnya untuk menunjukkan gimana caranya biar siswanya bisa membuat keyakinan kelasnya, dan itu bisa dipakai ketika mereka memasuki lab di pelajaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi memang itulah pentingnya kalau menurut saya di awal ya kita buat peraturan kelas, peraturan yang Jadi kalau ya, jadi kalau saya tuh kadang bertanyanya gini, kelas seperti apa sih yang kalian impikan? Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Kalian memimpikan kelas yang seperti apa sih, dan mimpi kalian dalam pikiran kalian? Bagaimana sih cara membuat kelas itu sehingga nyaman, sehingga kita itu belajarnya itu bisa nyampe gitu kan ilmunya. Gitu. Karena mau nggak mau namanya kita ada di kelas, kita tuh melakukan proses pembelajaran ya kan, bukan yang having fun gitu kan, tapi memang pembelajaran. Tapi bagaimana pembelajaran itu berlangsung secara nyaman, tidak ada paksaan seperti itu nanti. Nah dari situ mungkin mereka akan oh seperti ini. Nah itu lahirlah mungkin peraturan-peraturan kelas ya kan, peraturan nggak boleh seperti ini ya kan, nggak boleh seperti ini ya kan. Jadi kalau misalnya kata-kata negatif kita alihkan menjadi positif seperti itu. Lalulah dialihkan ke misalnya kalau misalnya tidak datang tepat waktu, pasti ada semuanya yang mengatakan harus tepat waktu Bu, nggak boleh dia terlambat. Kalau terlambat itu kan kadang bisa melalui konsentrasi ya kan. Itulah nilai yang dialihkan, akhirnya nilai disiplin. Kita alihkan, oh ya nilainya berarti nilai disiplin. Misalnya tadi kan kalau dilihat itu kan dia memang ada yang suka geratilan gitu kan. Geratilan semua diambil, apalagi di lab kimia gitu kan, semua yang nggak dipakai semua dibawa, gambarnya tiba-tiba ke sini pindah ke sana gitu kan, yang nggak ada hubungannya gitu kan. Artinya disitulah nilai kembali ke nilai ketertiban ya kan, nilai tertib, kita semua harus tertib, bertanggung jawab, nilainya seperti itu. Gitu sih, gitu. Jangan saja mereka cabut mau
kan gitu. Iya, itu tanggung jawab ya kan. Atau masih dimain-mainkan sampai rusak itu kan apa ya? Itu nilai apa tuh? Kalau menjaga biar tidak Kadang rusak. ada anak Tanggung yang jawab. memang suka Tanggung apa ya, jawab. tangannya tuh nggak bisa diem, jadi kayak dia terus gitu kan. Iya. Jawab dengan barang sekitar. Emang lebih Iya, ekstra iya, banget. ketertiban. Ya memang seperti itu. Jadi anak seperti itu ada kalau berarti harus dia tadi ada beberapa anak memang harus kita ambil, nanti kita coaching, kita terapi di luar seperti itu kan, dialog, restitusi seperti itu. Kembali nilainya kayak gimana sih? Tapi memang butuh effort yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan butuh tenaga juga dan waktu. Dengan tuntutan kita yang banyak gitu ya, kita perlu di luar itu untuk mentreatment siswa. Jadi trip. Bukan hanya BK yang Sejam. mentreatment siswa, jadi gurunya juga bertanggung jawab. Silakan ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Udah jelas? Oh ya boleh silakan. Sebenarnya ini kalau untuk keyakinan kelas, saya sudah pernah praktekkan waktu mengerjakan salah satu materi di PMM. Jadi buat keyakinan kelas di kelas saya memang menawarkan dulu ke anak-anak seperti apa, terus mereka yang pastinya menginginkan yang benar-benar mereka menguntungkan bagi mereka. Misalkan mereka ingin toleransi kalau ke kantin misalkan, terus makan boleh di kelas ya, yang menguntungkan bagi mereka. Kemudian yang saya tanyakan, kalau misalkan semua guru diberikan kesempatan untuk membuat keyakinan kelas, itu bagaimana nanti? Apakah nanti setiap anak-anak itu keyakinan kelasnya sesuai dengan yang satu guru dengan guru lain berbeda? Ataukah cukup nanti dijadikan satu? Karena yang bingung juga mereka kalau misalnya setiap pelajaran siapa nanti kayak kelasnya ada. Pelajaran saya nggak boleh. Ini kan Itu jelek pertanyaan nggak boleh saya. makanan. Kemudian itu aja sih. Dan apakah perlu ditempel di kelas? Kayaknya memang perlu. Tapi kalau itu yang setiap guru apakah perlu membuat keyakinan kelas atau cukup di Atau peruang atau gimana? Pertanyaan yang bagus. Berarti saya jadi teringat mungkin kalau keyakinan kelas yang kalau ditempel berarti sebenarnya wali kelas ya. Lebih baik ketika misalnya awal tahun ajaran baru mungkin wali kelas yang akan membuat keyakinan kelas ya kan, dan tinggal disosialisasikan. Karena pada umumnya sebenarnya namanya keyakinan kelas kan gitu-gitu aja ya, pasti kurang lebih positif juga. Itu akan berlaku pada semua mata pelajaran. Itu sih kalau untuk keyakinan kelas dan tempel kelas itu bagusnya wali kelas nanti membuat keyakinan kelas. Kalau mau guru mapel itu bisa membuat keyakinan mapel pada saat mapel bisa sesuai dengan karakter mapelnya kami saya. Karena kalau beda kan, kalau yang sains sama yang atau misalnya produktif beda kan. Produktif kan banyak yang di lapangan ya kan, itu mungkin akan berbeda. Tidak mungkin dia pakai keyakinan misalnya keyakinan kelas yang ada di yang kerja yang kayak sejarah mungkin di kelas di ruangan aja nih ya kan, di ruangan terus ya. Itu kalau beda sama mungkin gitu. Kalau keyakinan mapel itu bisa dikeluarkan pada saat mapel aja nih gitu kan, bisa. Mungkin berhubungan dengan karakter mapelnya. Tapi kalau karakter keyakinan kelas ya harapannya kepada wali kelas. Memang pada saat awal mata pelajaran awal tahun ajaran ya bagusnya ketika sudah membuat keyakinan kelas ditempel ya kan. Jadi ketika misalnya kita merestitusi peserta didik, kita kan udah lihat tuh keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, berarti kita lihat keyakinan kelas itu. Itu sih betul jawaban gue. Silakan Pak Asrul. Masuk Bu, nama Ini undangan yang kemarin Bu Yana, yang positif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dikit aja sih Bu tentang budaya positif. Untuk di SPP ini kan banyak pelanggaran atau tidak adanya budaya positif siswa kan di asrama. Karena di asrama hampir kalau di sekolah 4 jam berarti sekitar 16 jam ya di asrama. Jadi kan banyak perilaku
perilaku negatif yang terjadi di asrama. Nah sementara untuk pembentukan karakter kan sebelum mereka masuk di SPP kan itu karakter sudah terbentuk, perilaku sikap sudah terbentuk. Nah tiba-tiba masuk di SPP dengan karakter yang sering melanggar atau sering melakukan pelanggaran kan itu memang agak susah kita untuk melakukan pembinaan karena karakter itu sudah terbentuk. Terus ada kata teman saya Adrian SPD Bu mengatakan Siapa itu? saya lupa tahun berapa kita ketika siswa itu melakukan pelanggaran, contohnya merokok dalam sehari itu 10 batang, ketika dia masuk asrama itu dia merokok hanya 7 batang, itu sudah suatu keberhasilan buat di asrama karena sudah bisa mengurangi intensitas merokoknya peserta didik. Seperti itu Bu. Jadi pertanyaan saya bagaimana Bu kita ini mengatasi siswa itu yang karakternya udah terbentuk dari kampung atau dari sekolah sebelumnya untuk merubah karakter yang seperti itu Bu, yang melakukan pelanggaran atau budaya-budaya negatif yang dibawa dari kampung atau dari sekolah sebelum kita. Sebelumnya saya sepakat Pak dengan pendapat teman Bapak Adrian SPD. Karena itu sesuai sih, tapi yang awal tadi ya kan yang ada kan yang Center Coffee itu mengatakan ya. Jadi memang gimana Bu? Awal-awal itu. Terus ya. Jadi memang cocok nggak sama ini? Ya kan ini memang kemajuan itu perlahan-lahan sih ya kan, sedikit-sedikit ya kan, perlahan-lahan sedikit-sedikit. Jadi artinya memang sistem di asrama udah mulai bagus ya kan. Kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka sikap yang diubah, perilaku yang diubah seperti itu. Cuman kalau misalnya kita ingin memperbaiki cara-cara kita, maka kita mengubah kerangkanya seperti itu. Jadi kalau nanya sama saya lagi sih saya juga sebenarnya bingung kan, karena memang di asrama itu kan banyak isu ya kan. Ya memang bagusnya memang kita kalau untuk masalah asrama sih kita harus ada duduk ya kan, duduk bersama-sama semua, kita membuat kerangka ya kan, bagaimana ini yang perlu dibuat sih kerangka acuan itu. Jadi bukan hanya Pak Adriani yang membuat buku tata tertib ya kan, Pak Adriani sampai bingung, Pak Adriani sampai sekarang nggak keluar akhirnya kan peraturannya. Karena memang membuat kerangka acuan ini yang harus orangnya harus terlibat, harus duduk seperti itu. Dengan pemikiran-pemikiran itu harus kerangka acuannya itu seperti itu. Jadi wajarlah ketika misalnya perubahan bagus, tapi alhamdulillah berarti ada perubahan ya kan. Perlahan-perlahan sedikit-sedikit mereka berubah gitu. Harapannya karena memang mungkin ya kan guru-guru yang bersikap di sana ada perubahan di sana, mengubah sikap mereka. Tapi itulah perlahan-perlahan. Tapi kalau bagaimana ingin mengubah lebih cepat, mungkin bagaimana kita membuat kerangka acuannya ini, sistemnya dulu yang harus kita buat. Itu sih dari saya, itu pemikiran saya seperti itu Pak. Gitu. Jadi kita harus duduk bersama Pak Adriani. Jadi tatipnya itu akhirnya muncul ya kan. Nggak mungkin Pak Adriani pusing dia memikirkan yang tatip yang berlaku, bayangkan berlaku untuk hidup hasrat hajat hidup orang banyak di asrama, tapi dipikirkan oleh dia seorang kepalanya gitu. Itu impossible. Selain duduk bersama, makan bersama, Oh iya, benar. Sebelum memutuskan sesuatu kan harus dipenuhi dulu kebutuhannya. Kebutuhan itu harus dipenuhi. Gak mungkin dalam keadaan lapar kita mendiskusikan sesuatu ya kan. Itu sih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi mau dibahas sama Ibu? Ya, kalau tidak ada, ini juga waktunya juga cukup ini karena mau lanjut lagi kepada koordinasi pengawas ya Bapak Ibu ya. Jadi saya terima kasih perhatiannya, semoga ini bisa kita lanjutkan lagi dengan diskusi-diskusi yang berikutnya.
Semoga ini menjadi langkah perubahan sih, sebenarnya awal aja sih untuk memperbaiki budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas kehadirannya. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, sesuatu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.